Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan biaya produksi. Saya Cipta sebagai moderator, saya Syara sebagai materi utama, Saya Indonesia sebagai materi kedua. saya Memlaki Mafira sebagai materi ketiga. Persilakan untuk materi pertama untuk menjelaskan. Pengertian, biaya produksi adalah total pengeluaran perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan, tapi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional produksi. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan harga jual produk agar dapat mencapai keuntungan dan membantu perusahaan mengevaluasi kinerja keuangan mereka. Komponen utama biaya produksi adalah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead, yang semuanya berperan penting dalam menetapkan harga pokok produksi HPP. Dipersilakan untuk pemateri kedua untuk menjelaskan. Jenis-jenis biaya produksi. Biaya tetap. Biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun produksi meningkat atau menurun. Contohnya adalah biaya sewa pabrik dan gaji karyawan tetap. Biaya variabel. Biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan tingkat produksi. Jika produksi meningkat, biaya ini juga meningkat. Contohnya adalah biaya bahan baku. Biaya overhead. Biaya tidak langsung yang diperlukan dalam proses produksi, seperti perawatan mesin, biaya utilitas pabrik, dan biaya pemasukan pabrik. Silakan untuk pemateri ketiga untuk menjelaskan. Komponen utama biaya produksi. 1. Biaya bahan baku langsung. Biaya untuk bahan utama yang secara langsung membentuk produk akhir. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Gaji atau upah untuk pekerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk. 3. Biaya overhead pabrik. Biaya tidak langsung seperti listrik, air, pemeliharaan, mesin, dan biaya penyusutan pabrik. Dipersilakan untuk pemateri utama menjelaskan lagi. Mengapa biaya produksi itu penting? Menentukan harga jual. Dengan mengetahui biaya total produksi, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang tepat untuk meningkatkan keuntungan. Evaluasi kinerja membantu perusahaan dalam menganalisis keuntungan dan kerugian serta mengukur efektivitas proses produksi. Pengambilan keputusan menjadi dasar untuk membuat keputusan strategis seperti menentukan kapan harus membeli bahan baku atau menambah tenaga kerja. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami berdiri di sini akan mengobservasi tentang SMA Nazhatul Tulab. Perkenalkan, nama saya Sulfatul Khairul. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Yunan Hasan Basri. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Nia Febriani. Jadi teman-teman, Pondok Pesantren Nazhatul Tulab itu adalah pondok pesantren terbesar nomor 3 di Indonesia. Nah, Pondok Pesantren Nazhatul Tulab terletak di Rajan Camplong Sampang, Jawa Timur, Indonesia. Nah, pada sebelumnya, Pondok Pesantren Nazhatul Tulab ini biasa disebut dengan Nata, agar kita menyebutnya lebih singkat. Nah, kalau kalian tahu, Pondok Pesantren Nazhatul Tulab ini dipimpin oleh 10 para sesepuh. Pemimpin yang pertama yaitu Kiai Haji Abdul Alam. Nah, yang kedua Kiai Haji Abdul Kamal bin Kiai Haji Abdul Alam. Dan selanjutnya pemimpin ketiga yaitu Kiai Haji Masajid bin Kiai Haji Abdul Kamal. Dan pemimpin keempat Kiai Haji Suhaidi bin Kiai Haji Masajid. Yang keenam dan yang kelima Kiai Haji Supiana bin Kiai Suadi. Yang keenam Kiai Haji Amiruddin bin Kiai Supiana. Yang ketujuh, Kiai Haji Sabrawi bin Kiai Haji Alimuddin. Yang kedelapan, Kiai Haji Ahmad Muafi Ali Zaini bin Kiai Haji Ali Sabrawi. Yang kesembilan, Kiai Muhammad bin Ali bin Kiai Haji Ahmad Muafi Ali Zaini. Dan setelah para sesepuh ini wafat,
akhirnya sekarang dipimpin oleh Kyai Haji Muhammad bin Mufiq dan bersama Nyai Haja Nurjan Syakir. Pesantren Nazatul Tulab menyediakan sekolah SMA, yaitu sekolah menengah atas, yaitu dibagi menjadi dua seperti IPA dan IPS. Pelajaran yang dipelajari IPA yaitu seperti biologi, kimia, fisika, dan fisona atau fikih, nahwu, shorof sebagai pelajaran agama. Dan pelajaran yang dipelajari IPS yaitu sejarah, ekonomi, geografi, dan fisona. Untuk unit IPA menggunakan seragam warna putih, untuk unit IPS menggunakan seragam warna merah. Namun seiringnya jalannya waktu, akhirnya keduanya sama-sama menggunakan seragam yang sama, yaitu seragam warna putih. Agar tidak terjadinya perbedaan antara IPA dan IPS, yaitu kelas unit IPA terletak di sebelah timur dan kelas unit IPS terletak di sebelah barat. SMA Nata juga mempunyai akreditasi A loh. Ayo ikut aku melihat kelas unit IPA. Ini untuk kelas 2 SMA IPA. Dan yang ini untuk kelas 3 SMA IPA. Dan yang ini untuk kelas 1 IPA. 1 SMA IPS terletak di sebelah sini. Dan yang ini kelas 2 SMA IPS. Dan terakhir yaitu kelas 3 IPS yang terletak di sini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu adalah hasil observasi dari kami tentang SMA Nata. Semoga kalian suka ya dengan videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.